Halo, selamat pagi. Pagi ini kita akan memanen pagi-pagi, siram-siram biar seger dulu tanaman. Beli sayur di pasar dengan metik sendiri terus dimasak itu rasanya beda banget. Kita petik langsung dimasak itu, waduh, gimana ya, enak banget sayurnya itu. Selamat datang di kebun organik Mudira Mode. Nah, inilah kebun saya. Lahan sempit yang kecil ini bisa kita manfaatin menanam bermacam jenis sayuran. Jadi sebetulnya buat orang awam juga gampang, nggak ada yang susah sih, nggak ada istilah tangan dingin panas, itu mitos aja. Yang penting niatnya sih. Kau punya niat pasti bisa. Ya, ini kailan, daunnya lebih besar. Biasanya saya gunakan buat di jus ini daunnya, tinggal petik. Ini kemangi, kemangi biasanya buat lalap. Ini bayam Korea namanya. Ini biasanya kita petiknya daun-daunnya juga dipotong. Enak juga nih di bening atau ditumis bisa. Ini basil. Jadi nggak usah takut. Kalau kalian sudah punya niat pasti bisa. Intinya tanaman ini dirawat, disiram pastinya setiap hari. Kalau perlu digemburin, digemburin. Pupuknya cuman pupuk kandang aja kok, nggak susah dan sehat. Seperti itu nih. Jadi awalnya karena emang kita senang berkebun ya, tapi dengan keterbatasan lahan, jadi saya punya ide untuk bikin konsep kebun vertikal seperti ini dengan memanfaatin lahan yang ada. Ya seperti di sini di atas genteng, saya dak sedikit buat kita lalu lalang tempat kita lewat. Kemudian ya udah saya mulai nanam nih sayur-sayuran, macam-macam jenis sayuran ada di sini, bumbu-bumbu dan banyak lainnya, tanaman herb juga ada gitu. Jadi latar belakangnya ya karena hobi itu, hobi, seneng, ya udah kita bikin konsep seperti ini. Di sini mungkin ada kurang lebih 60 jenis tanaman ada, sama buah ya, sama tanaman lain-lain. Konsep seperti ini sangat cocok untuk di perkotaan. Di samping dia menghemat lahannya, menggunakan lahan yang seadanya, yang terbatas. Tidak harus menggunakan pot seperti ini sih, pot-pot bekas juga bisa. Mau konsepnya nggak harus pakai pot gini kan juga murah. Yang menggunakan kayak misalnya pakai polybag juga bisa. Atau bekas-bekas tempat minum air mineral juga bisa. Kalau untuk jadiin saya sangat menjanjikan kalau menurut saya. Tapi kan ini kan sangat kecil ya tempatnya, sempit. Kalau ini hanya buat kebutuhan kita. Tapi pernah sih saya menjual, kebetulan waktu itu saya tanam basilnya banyak, mungkin ada 20 pot karena bibitnya saya semai terlalu banyak. Nah, ada teman saya yang buka restoran dan dia butuh basil sampai berkilo-kilo seharinya. Karena dia tahu saya punya basil banyak, dia beli dari saya. Itu pohon basilnya itu di atas itu. Ya gitu, sekilonya lumayan 100.000. Bibitnya saya beli secara online atau di Trubus. Banyak kok, dan benih-benih ini nggak mahal kok, satu 20.000 satu kantong gitu, dan bisa kita pakai beberapa kali
Perawatan tanaman ini karena dia organik ya, saya nggak terlalu banyak. Ini sih tahap awal saya kan siapin media, komposisinya tanah, sekam, pupuk kandang. Itu udah bagus, itu pupuknya udah sangat bagus dan cukup. Jadi saya nggak perlu nambah pupuk lain lagi, kecuali setelah saya panen kayak kangkung seperti ini. Kalau udah saya cabut, saya harus gemburin lagi tanah. Nah itu baru saya tambah lagi. Biasanya saya suka kasih cangkang telur yang habis dari kita masak, itu cangkang telurnya saya cuci, biasanya dikeringin terus bisa dipakai buat pupuk kayak gitu. Cuman digemburin lagi terus ditanam benih yang baru. Kemudian kalau penyiraman sih sehari sekali aja sih. Kalau hujan kita nggak perlu siram lagi. Itu terus kalau ada hama paling ya kalau bisa kita ambil ya diambil, karena ini nggak terlalu banyak ya, dikit ya. Atau semprot, biasanya saya nyemprotnya sore hari itu kalau ada hama kayak kutu, tapi sifatnya cuma mengusir doang, dia nggak membunuh karena organik kan. Ada obat namanya neem oil, atau biasanya saya buat dari daun pepaya atau bawang putih, bisa juga di blender terus disaring, bisa juga. Kendalanya cuma musim penghujan. Kalau musim penghujan biasanya bibit-bibit yang baru ditanam itu tumbuhnya tidak terlalu bagus, karena kan kadang-kadang copot karena hujannya atau ya gimana. Nah sekarang kita mau menanam benih pakcoy. Kebetulan bibit pakcoynya sudah ada yang kita ambil tadi di atas. Kenapa taruhnya di atas ya, karena biar dapat sinar bagus dan dia bisa tumbuh. Nah ini kita siapin dulu media tanamnya seperti ini yang udah kita gemburin. Ini terdiri dari tanah, pupuk kandang, sekam. Kemudian kita baru mulai menanam si bibit pocai ini. Nah ini tip lagi, kalau menanam benih ini, memindahkan seperti ini, bagusnya sore hari biar nggak kena sinar matahari setelah itu kan. Nah kalau siang atau pagi hari kurang bagus, karena habis ditanam kena sinar matahari dia bisa layu. Nah tapi kalau ada tempat yang tidak kena sinar ya nggak apa-apa juga sih. Nah tanamnya seperti ini aja. Ini tanaman sayur yang paling gampang tumbuh. Kita tinggal kasih jarak aja karena nanti dia besar. Kalau ibu-ibu yang punya anak di rumah yang udah bisa menanam-nanam kayak gini, ini bisa diajarkan ke mereka, jadi edukasi juga biar lebih mencintai tanaman, lingkungan khususnya. Nah gampang kan nanamnya. Di tanamnya ini tadi tuh, ini tuh terdiri dari tanah, sekam sama pupuk kandang. Nah setelah bibit kita pindah seperti ini, baru kita siram biar akarnya langsung menempel di tanah. Pelan-pelan aja nyiramnya ya, karena dia masih kecil. Agak banyak nggak apa-apa. Jadi si akar itu langsung menempel di tanah. Nah itu aja cukup. Setelah itu baru kita taruh di tempat yang terbuka. Karena ini siang ya,
udah jam 10 nih. Kalau udah jam 10 begini sebagusnya ditaruh di tempat teduh dulu. Nanti sore baru kita pindahin ke atas atap boleh, biar kena sinar langsung besok harinya. Nah, pocai yang sudah siap dipanen jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya udah siap panen. Ini bisa langsung kita makan. Rasanya manis, nggak pahit. Itu bedanya sayuran organik. Kalian nggak usah takut untuk langsung memakannya. Ya tetap harus dicuci sih, gitu. Nah, jadi itu tadi. Semoga apa yang saya terangin tadi bermanfaat. Walaupun lahan kita sempit, kita tetap bisa memanfaatkan lahan yang ada ini dengan bermacam media tanam. Bisa dimanfaatkan dengan menggunakan polybag, pot bekas, apa aja kita bisa jadikan sebagai media tanam. Jadi lahan sempit ini tetap bisa produktif. Jadi ibu-ibu jangan takut, mulai sekarang coba menanam tanaman apa aja sehingga lahan yang ada di rumah bisa lebih produktif, bisa menghasilkan tanaman sayur dan buah yang kita butuhin sehari-hari. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.